Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani, salam jamur. Ketika saya mengawali berbudidaya jamur tiram, kala waktu itu saya sedang ingin membuat bibit, khususnya bibit F1, F2. Saya berusaha mencari referensi, bahkan sering mengunjungi petani-petani, serta sering menggoogle atau cari ilmu di YouTube bagaimana cara yang baik membuat bibit F1 atau F2, karena waktu itu saya masih membeli F0, dan kemudian dalam perjalanannya, proses awal, saya sering mengalami kegagalan. Kegagalan ini saya ingin ceritakan bagi pemula membuat bibit F1 ataupun F2, bahkan banyak sekali kegagalan yang saya temukan. Busuk, miselium tipis, tidak jalan, hijau, dan sebagainya. Ya, di sini ada beberapa bibit yang menurut saya kategori gagal, kurang berhasil, yaitu bibit kedua. Saya akan menjelaskan, ya, ada beberapa jenis bibit yang sering kita temukan seperti ini, khususnya para pemula. Ya, di atas putih, kemudian di bawah busuk. Ini biasanya penyebabnya adalah jagung. Kalau karena ini media dari jagung, maka saya akan jelaskan tentang jagung. Jagung yang kita rebus itu kadar airnya masih tinggi dalam basah. Biasanya bagian akhir atau mungkin secara keseluruhan jagung tersebut belum kering, sehingga kita masukkan ke dalam botol. Nah, ke dalam kita sterilisasikan, kemudian bagian atas mungkin kadar airnya turun sampai ke bawah. Nah, sehingga ketika perjalanan miselium tidak dapat sampai ke bawah karena kadar air yang tinggi memperlambat miselium, sehingga di bawah ini kita lihat ini terlalu tinggi kadar air. Solusinya adalah sebelum membuat bibit ini, kita harus pastikan jagung yang kita rebus itu betul-betul kadar airnya sedang, tidak juga terlalu kering, karena justru kalau kering pun akan berakibat gagal juga. Biasanya miseliumnya itu sangat tipis, dan itu saya sudah jelaskan di video sebelumnya penyebab miselium tipis. Yang kedua, ini sangat lumrah ditemukan dalam proses pembuatan bibit F2, karena ada hijau pada umumnya atau bintik-bintik hitam. Karena kebetulan objek bintik hitam saya tidak temukan di tempat saya, maka saya menjelaskan faktor yang hijau ini. Kita melihat di sini bahwa faktor hijaunya itu sebenarnya tidak secara keseluruhan, tapi karena dia hanya mungkin tadinya kecil, kemudian dia melebar. Nah, kalau sudah seperti ini, pastikan semua akan gagal karena kita tidak bisa mengeluarkannya. Faktor dari ini sebabnya adalah
ketika mungkin dalam proses pembibitan ini barangkali faktor angin juga mempengaruhi, ketika faktor juga membawa kuman atau bakteri sehingga dia bisa masuk, tapi yang lebih banyak pada alat yang kita gunakan atau manusia atau orang yang melakukan pembibitan terkontaminasi. Kalau kita lihat dari suhu, karena kita menggunakan autoclave 120 celcius, ya kemungkinan secara originalnya dia sudah kuman tersebut atau bakteri tersebut atau jamur tersebut sebenarnya sudah mati. Namun mungkin ini menjadi perhatian bagi para pembibit supaya lebih steril lagi. Kemudian yang ini berbeda juga. Penyebab dari kita seperti ini, walaupun di atas sudah putih, kemudian dalam perjalanannya dia juga ada putih, tapi sebenarnya ini bukan miselium, ini jamur baru. Nah, ini penyebabnya itu ketika lebih bermula daripada kadar air yang menempel di dalam botol, kemudian karena kita biarkan dan dia menjalar sekitar pinggiran botol sehingga terjadi tumbuh jamur baru, sehingga dalam proses ini sangat cepat, hanya butuh mungkin 1 hari dia bisa mampu menyebar sampai keseluruhan. Mungkin kalau saya biarkan ini sampai besok, ini sangat tebal dan akan berubah menjadi hijau. Yang warna putihnya akan berubah jadi hijau. Nah, ini caranya sebenarnya. Mungkin nanti saya buatkan video lagi bagaimana supaya menanggulangi bibit ini. Tapi dia berasal biasanya dari uap air yang berada di botol, dan dia mengakibatkan kontaminasi. Dan perlu kita juga nanti kalau kadar air yang tinggi, perlu kita biasanya di sekitar sini permukaan ini kita lap dengan pakai kapas sebelum pembibitan. Kemudian yang satu ini, kalau kita lihat sebelah, sebenarnya dia putih, kemudian sebelah lagi seperti ada pergerakan secara kasat mata, ada perbedaan. Ini ada jalur-jalur sampai di ke bawah, dan dia sudah berubah warna. Ini faktornya, pertama, kadang kapas yang kita gunakan itu terlalu tipis sehingga hewan kecil bisa masuk ke dalam, sehingga barangkali ada yang menemukan tiba-tiba ketika dalam pembuatan bibit itu menemukan seperti ini. Nah, dia menggerogoti bagian pinggiran, dan bahkan juga ada kita ketemukan tiba-tiba ada lalat sudah masuk di dalam ini, padahal kita melihat di atas itu tertutup. Nah, itu sebenarnya lalat itu tadi ada rongga yang masuk ke dalam sehingga kuman masuk, sehingga ketika dia berada di jagung ini terjadi pembusukan, dan dampaknya tiba-tiba bisa lalat masuk padahal secara massal tidak mungkin dia bisa masuk dari ini, dan bisa juga berakibat kepada pembusukan. Akhirnya ketika dia busuk, maka ulat akan bertumbuhan. Nah, ulat itu juga berasal dari pembusukan yang terjadi antara miselium dengan bibit jagung. Nah, itulah ada beberapa macam kegagalan yang saya jelaskan tadi, seperti miselium tipis, kadar air yang tinggi, membusuk, kemudian kurangnya sterilisasi bagi yang membibit sehingga berakibatkan hijau atau hitam, kemudian
kadar air atau uap yang menempel di dalam botol, sehingga berakibatkan juga kegagalan. Nah, dari beberapa hal tersebut barangkali bisa menjadi gambaran bahwa kita untuk membuat dalam pembuatan bibit ini kita betul-betul serius memperhatikan standarisasi dan kemudian baik standarisasi SOP pembibitan, kemudian objek bibit, supaya kita tidak mengalami kerugian. Nah, barangkali mungkin kalau kerugian, kegagalan 5-10% hal yang biasa. Namun yang paling faktor utama yang sering menyebabkan kegagalan itu biasanya itu alat sterilisasi yang kita gunakan. Barangkali teman-teman pemula belum menggunakan autoclave, sehingga tidak punya standarisasi kapan matang, berapa suhu dan lain sebagainya, masih menggunakan manual. Nah, yang menggunakan manual ini biasanya kadang berhasil, kadang gagal, berhasil lagi gagal, sehingga membuat para pembuat bibit ini jenuh, sehingga itulah perlunya menggunakan alat yang terstandar seperti kami gunakan. Teman-teman yang lain juga ada yang menggunakan autoclave, karena autoclave sudah memiliki pengukur suhu, kemudian tekanan dan lain sebagainya, sehingga ya, bagi teman-teman pemula yang biasanya sebelum memulai pembuatan bibit, justru karena takut membeli alatnya, justru kerugian yang besar ditemukan. Nah, akibatnya menggunakan alat sederhana dahulu berefek kepada tingkat kejenuhan juga karena sering gagal. Baik, terima kasih bagi teman-teman pemula. Jika ada yang mau ditanya bisa nanti di komen di bawah ini, dan mungkin bermanfaat bagi yang lain bisa di share. Terima kasih. Salam petani Indonesia, salam jamur tiram.